Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harut dan Marut adalah dua nama malaikat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Keduanya disebutkan dalam ayat tersebut sebagai yang mengajarkan sihir kepada orang-orang di Babilonia seraya berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kalian kufur." Namun siapakah mereka sebenarnya dan bagaimana keyakinan yang benar mengenai mereka? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Allah SWT berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya." Para ulama tafsir menyebutkan dalam penafsiran ayat ini bahwasanya sihir telah menyebar di kalangan Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka juga menuduh bahwa ilmu sihir itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman, dan dengan ilmu sihir tersebut beliau bisa menundukkan jin dan menjaga kekuasaannya. Maka Allah SWT membantah perkataan orang-orang Yahudi tersebut dan membebaskan Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan mereka, di mana Allah SWT berfirman, "Wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Sulaiman tidaklah kafir, tetapi para setanlah yang kafir. Adapun tentang Harut dan Marut, maka para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat bahwa keduanya adalah orang yang saleh hingga diserupakan dengan malaikat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang pura-pura saleh seperti malaikat. Syekh As-Sa'di berkata, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah SWT bagi para hamba. Rincian kisah Harut dan Marut disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, malaikat tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Mereka menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang lebih taat dibandingkan dengan manusia. Maka Allah SWT pun berfirman kepada para malaikat, "Ajukanlah dua orang malaikat, sehingga mereka akan diturunkan ke bumi, maka kita akan melihat bagaimana perilaku mereka di bumi." Para malaikat menjawab, "Wahai Tuhan kami mengajukan Harut dan Marut." Maka Allah SWT pun menurunkan keduanya ke bumi untuk menguji apa yang dikatakan oleh para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu lalu diturunkan ke bumi. Saat baru turun di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Si wanita pun menawarkan tiga hal kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Harut dan Marut berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamar hanyalah dosa kecil, pikir mereka. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamar. Namun setelah meminumnya mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Harut dan Marut gagal. Allah SWT pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia dan azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Riwayat hadis tersebut bukanlah hadis yang sahih, tapi diriwayatkan secara mauquf dari perkataan Ibnu Umar yang didapat dari Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama Bani Israel. Maka kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah SWT, kemudian mereka melakukan zina, mabuk, dan membunuh,
kisah itu merupakan bagian dari Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Ibnu Katsir berkata, kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat, karena tidak ada hadis yang sahih marfu' muttasil sanadnya kepada Nabi SAW yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Syekh As-Sa'di menambahkan, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini, semuanya berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat. Syekh Atiyah Shaqar menyebutkan bahwa di beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah SWT mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah sebagai salah satu hujjah atau dalil dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Kisah tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, di mana para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pun melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan, Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Ibnu Katsir lebih lanjut menjelaskan, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abu Aliyah, Zuhri, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu. Kesimpulannya, detail dari kisah Harut dan Marut ini bersumber dari kisah Israiliyat, karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu' yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hazm mengambil kesimpulan tentang batilnya riwayat kisah ini. Beliau berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah SWT, Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.